gas lah. Iya. Kalau memang kasus ini sudah tidak layak untuk ditindaklanjuti, hentikan kasus ini. Anda sebagai dominus litis itu punya hak untuk memperlakukan kasus ini sebagai kasus yang tidak layak untuk ditindaklanjuti. Jangan kita terus diem aja kayak kerbau dicokok hidungnya terus tiba-tiba disembelih. Enggak, ya. Kalau kemudian kita hanya ngikutin dari mereka bilang, ikuti saja sidang nanti semua dibuktikan di sidang. Enak aja semua dibuktikan di sidang. Pasal-pasal yang selundupkan emangnya terus kita juga mau tunduk gitu kayak kerbau di tunggu sidang? Enggak dong. Itu rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu fafa. Maksudkan saja. Ya, sobat sekalian, ya, kita akan membahas satu hal yang entah siapa yang mengembuskan, ya, tepatnya mengembuskan bukan menghembuskan, ya kan, yang mengembuskan soal P21 ini, bahwa kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa itu sudah P21 dengan keyakinan macam-macam, terutama oleh para termul. Kami tadi sudah press conference dan kami mengatakan tidak mau berspekulasi, tetapi kami melakukan analisis. Jadi analisis hukum yang sudah disampaikan adalah bahwa kasus ini sudah tidak layak baik secara formil maupun material. Secara formil, lampau waktunya sudah kebangetan, lewat waktunya sudah berbulan-bulan. Kalau dihitung tadi saya mengatakan kalau pengembalian P19 seharusnya jatuh temponya tanggal 9 atau 10 Februari. Tetapi ya semenjak 13 Januari dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi, lalu Kejaksaan Tinggi ngikutin schedule 7 hari, dia mengatakan berkas tidak lengkap dan harus dilengkapi. Kemudian berkas dikembalikan pada tanggal 26 Januari 13 hari kemudian, maka kewajiban pihak penyidik Polda Metro Jaya harusnya mengembalikan berkas itu selambat-lambatnya 14 hari, dan itu jatuh temponya ya kurang lebih 8-9 Februari. Nah, sobat yang sekalian, faktanya ternyata mereka tidak melakukannya. Kalau berdasarkan press conference yang pernah diadakan oleh Polda Metro Jaya sendiri, mereka baru melimpahkannya pada tanggal 17 April. Jadi dari Februari ke April ya sudah kita katakan sudah lewatnya kebangetan, lewat 80 antara 80 sampai 90 hari. Dan ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir lagi kalau kita berpatokan pada undang-undang yang menjadi pedoman, yaitu pasal 138 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itu Undang-Undang Nomor 8 1981. Kenapa digunakan KUHP lama? Karena pasal peralihan dari KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 mengatakan ya bahwa 361 huruf A, kalau seandainya sebuah kasus itu sudah masuk dalam tahap penyidikan maka digunakan KUHP yang lama. Tapi kita mau toleransi karena KUHP lama agak sumir, hanya mengatakan 14 hari, setelah itu nggak jelas. Jadi pengembalian P19 itu 14 hari nggak jelas. Di KUHP baru lebih jelas, back and forth-nya lebih jelas. Tapi itu pun kalau ada batasnya. Jadi iya, P19 itu bisa dikembalikan setelah dianggap tidak lengkap, maka kemudian dikembalikan lagi dan harus dilengkapi dalam jangka waktu 14 hari lagi, tapi kemudian diundang gelar perkara khusus. Nah, gelar perkara khususnya itu menentukan tindak lanjut perkara. Kalau dianggap lengkap dan lain sebagainya, maka dikembalikan lagi kepada kejaksaan, ya, jaksa peneliti, dan kejaksaan itu punya waktu 14 hari lagi untuk menetapkan apakah akan melimpahkannya ke pengadilan atau menghentikan perkara ini. Karena itu mereka sebagai dominus litis, ya, sebagai pengendali perkara, kejaksaan itu memiliki sebuah diskresi sesungguhnya yang tidak melanggar undang-undang tentunya untuk menyetop kasus ini. Nah, kami tadi sudah mengatakan tidak jelas kasus ini sebenarnya berada di mana barangnya. Apakah mereka diam-diam bolak-balik dalam rangka koordinasi, ataukah sebenarnya ada keraguan dari pihak-pihak baik penyidik maupun jaksa untuk menindaklanjuti perkara ini karena sumirnya barang bukti utama berupa ijazah yang kata Mas Roy 99,9% palsu, dan kata Dr. Tifa
fotonya itu 92,37% itu tidak sama dengan foto Jokowi. Matematika Bayesian yang merupakan matematika kedokteran. Nah, itu adalah sebuah statement dari academician, ya, orang yang bisa dipertanggungjawabkan ilmunya, dan inilah yang kemudian menjadi pangkal tolak untuk penersangkaan, ya kan? Karena itu sekali lagi kita akan melihat, membahas ini, apa sih sebenarnya isu-isu yang kemudian mengatakan bahwa ini P21 dan lain sebagainya. Dan apakah kemudian penegakan hukum itu harus tunduk pada keinginan pihak-pihak luar, terutama pihak-pihak yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini, tidak punya legal standing dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain kita juga bersepakat untuk melaporkan, barangkali bisa 3 bisa 1, ya, yaitu 3 atau 1 pelapor yang tidak jelas legal standingnya. Karena kalau Pak Jokowi melaporkan, silakan, hak dia untuk melaporkan. Perkara kemudian perkara kemudian itu pun tidak justified berdasarkan ilmu hukum yang ada, tetapi masih bisa dipahami. Tapi ini adalah cumanan, ada Andi Kurniawan, ada Maret Samuel Swekin gitu, yang nggak punya hak, ya, apa kaitannya dengan mereka? Masa kalau mengaku sebagai pengagum, sebagai relawan dan lain sebagainya, tiba-tiba bisa ikut mengadukan? Karena itu, untuk memberikan pembelajaran kepada mereka, kita akan adukan balik mereka, ya, dua prinsipal. Mas Dr. Tifa sudah berketetapan, ya, untuk melaporkan mereka sebagai pembelajaran publik bahwa kalau Anda tidak jelas legal standingnya, jangan Anda berupaya mengkriminalisasikan orang. Sama saja mereka membuat keterangan di atas akta palsu. Iya, karena tidak ada kaitannya sama sekali dengan mereka, tapi tiba-tiba mereka mengatakan dirugikan. Dirugikan tidak jelas dirugikannya apa. Masa dirugikannya perasaan mereka terluka. Gitu. Organisasi Pradi Bersatu merasa terluka. Nah, ini hal yang kemudian harus kita pahamkan bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak benar. Oke, selanjutnya saya memberikan kesempatan pada Mas Roy untuk dipanggil Mas Roy. Karena ada juga Mas Boy kan. Oke, silakan Mas Roy untuk mengeksplorasi apa yang terjadi hari ini di orbit para termul itu. Silakan. Terima kasih Mas Refli. Jadi untuk pemirsa RH Channel dan juga Roy Suryo Official, beberapa menit sebelum kita tayang ini, ya, ini di jalur podcast, ya, gitu, di Ranah Maya ada pembicaraan antara dua pembohong, ya. Ini pembohong atau pembual lah, mirip-mirip, ya. Karena yang satu mengatakan P21 sudah ada, gitu. Hanya memang belum umumkan. Sementara yang satu lagi terus berbohong soal Twitter palsu. Udah nggak laku tuh isu soal Twitter palsu itu, ya, karena itu modus lama yang dulu pernah diterapkan untuk Habib Rizik, ya, dan Firza waktu itu, sekarang diterapkan lagi gitu. Nah, tapi yang jelas yang P21 ini yang menarik. Yang mereka rupanya hari ini, Mas, kita dengar tadi siang itu rupanya ada acara nobar gitu. Rencananya mereka udah kontak-kontakan mau bikin nobar, sampai tadi wartawan infotainment tadi, Mas, kita harus cepat-cepat jam 5 ke Polda Metro gitu. Loh, kenapa? Katanya ada press conference, kemudian surprise gitu. Ya, katanya surprise. Jadi ini lucu banget, ya. Jadi mereka mengatakan kayak gini, surprise. Masa P21 dibuat canda-candaan kayak gini, kayak door prize gitu, ya. Nah, gitu. Jadi Pak Budi itu, ya, Budi, ya, itu mengatakan akan melakukan surprise. Tapi yang jelas termul ini memang panik. Wah, karena sampai mereka sendiri ribut di antara para termul itu, saling debat. Yang satu bilang gebrak meja, yang satu bilang ngelus-elus meja, ya, karena kalau yang bilang gebrak itu katanya melihat sendiri. Termasuk salah satu dari dua orang ini katanya nonton sendiri Jokowi itu gebrak meja. Tapi yang satu bilang enggak, Jokowi itu halus apa? Halus itu ya gelembuk Solo itu halus, tapi kemudian mempengaruhi gitu, ya. Jadi bilang enggak, itu halus nyebutnya, tapi mangkal. Karena gini juga, halusinasi. Gitu. Karena mereka itu juga melakukan mungkin halusinasi juga
Dulu petugasnya itu katanya akan menyelesaikan kasus ini dalam 4 bulan maksimal, karena mereka mentarget 3 bulan itu selesai gitu. Nyatanya sampai dengan hari ini itu sudah 396 hari semenjak dilaporkan dan belum P21. Boncos ya mereka itu ya. Karena hari ini katanya ini Jumat keramat gitu, karena habis Idul Adha di ujung Mei itu keramat. Ternyata mereka sekarang mundur lagi. Tadi diketawain sama AA guru TI Garut juga ya, mundur lagi Juni gitu ya. Makasih ya AA. Itu katanya mereka tadinya tuh Mei pasti sudah. Ketika April tuh Mei mereka yakin banget. Bahkan ada yang membuat sandiwara itu ya, Mak Lampir itu bikin sandiwara itu 10 juta ya gitu. Dan ternyata ayo silakan teman-teman wartawan, silakan tagih ke Mak Lampir ini ya gitu, akibat sandiwara 10 juta itu silakan, karena malah bikin yang namanya judi. Nah ini judi 426 dan 427, karena yang namanya Mak Lampir ini malah menyatakan kalau yakin saya ditahan ya gitu. Mbak Lampir ini akan memberikan kasih 10 juta. Parah banget. Tapi jelas gini Mas Refli, kami juga berdua atas nama prinsipal, saya dan Dr. Tifa yang tadi sempat kita telepon bersama, itu menyatakan apresiasi dan terima kasih yang mendalam. Jadi ini ya pemirsa ya, jadi pemirsa RH Channel dan juga Roy Suryo Official, yang namanya kita mensikapi permasalahan hukum ini memang harus kreatif. Jangan kita terus diem aja kayak kerbau dicokok hidungnya terus tiba-tiba disembelih. Enggak, ya. Kalau kemudian kita hanya ngikutin dari mereka bilang, ikuti saja sidang, nanti semua dibuktikan di sidang. Enak aja semua dibuktikan di sidang. Pasal-pasal yang selundupkan emangnya terus kita juga mau duduk gitu kayak kerbau di sidang? Enggak dong. Kita juga sangkal itu, misalnya ada pasal dari Undang-Undang ITE 32, 35 itu. Kok enak aja kita mau disangkakan dengan pasal itu? Enggak lah. Apalagi ya, yang ini sekali lagi saya juga bilang Mas Refli, mereka kan itu terutama si Mak Lampir tuh, Roy Suryo itu kan enggak ikut itu pembuatan undang-undang karena dia kan waktu itu menteri. Baca dong ini surat keputusan dari Menteri Komunikasi dan Informasi waktu itu, belum informatika. Masih zaman Pak Samsul Muarif. Dan ini tahun 2003. Ya 2003 saya belum menteri dong. Masih jauh banget 2003 itu masih sebagai pengamat telematika, anggota dewan aja belum. Tapi waktu itu, saat itu kita sudah mulai membincangkan soal rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Waktu itu namanya masih Undang-Undang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Rancangan teman-teman UI. Ada juga Cyber Law, rancangan teman-teman Unpad. Ini yang kita gabungkan. Dan itu sangat krusial diperlukan karena tahun 2004 waktu itu ada pemilu, kalau Mas Refli dan juga semua pemirsa ingat, ada hacking ya terhadap situs-situs partai ya partai Jambu, partai Gedondong, partai kemudian berubah menjadi nama-nama buah, dan itu membutuhkan undang-undang, dan undang-undang yang ada waktu itu baru Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 tahun 99, sehingga dipercepat yang namanya Undang-Undang ITE ini. Lah Undang-Undang ITE itu untuk kejahatan elektronik dan juga informasi transaksi elektronik. Ya di sini saya jelas masuk dalam tim ini, dan itu adalah by name loh ya. Ya by name ini, by name, by address, bukan ex officio yang seperti kata Mak Lampir itu. Dia kan terpilih gara-gara menteri. Enggak, ini malah belum menteri, masih jauh. Tapi 2003 saya sudah tim. Mungkin Mak Lampir itu 2003 memang sudah tua juga, tapi belum jadi apa-apa dia. Gitu loh. Jadi konyol banget. Nah, kembali ke masalah ini. Jadi intinya hari ini ya kita syukuri Jumat ini sebagai Jumat berkah, Mas. Bukan Jumat keramat. Iya, Jumat yang lalu. Kalau Jumat keramat tuh nanti ya, mungkin kita akan menapak tilas yang namanya katanya Gunung Keramat, Gunung Kawi. Kita nggak minta doa loh di sana. Ya kita hanya mau napak tilas karena kuncengnya sudah mengatakan dulu Jokowi pernah ke Gunung Kawi itu memang jauh sebelum jadi presiden. Tapi katanya biasanya orang doa di situ mau jadi presiden atau jadi tokoh. Ya udah, nanti kita lihat saja. Yang jelas boncos lagi, ini sudah akhir Mei, sudah akhir pekan juga, dan tantangan mereka yang katanya mana? Yang 10 juta itu kasih ke wartawan. Ya, si Mak Lampir. Kemudian si Licu Manantu juga nawar-nawarin 10 juta itu. Ayo tuh kasih ke media kayak bahkan ada yang nawarin 5 miliar. Ya, kalau belum P21 atau kemudian
tidak jadi ditahan. Ya, jahat banget mereka itu. Tapi yang jelas kita tidak hanya berterima kasih ke masyarakat, Mas, tapi juga berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan pencerahan. Moga-moga para jaksa peneliti dan juga kejaksaan sekaligus petugas di Polda Metro, para penyidik itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira gitu, Mas. Oke, jadi selain itu ada satu hal ya, ada beberapa sebenarnya alasan untuk mengatakan kasus ini sudah selayaknya dihentikan sebagaimana kita sampaikan tadi. Selain lampaunya waktu, sobat RH sekalian, sobat Roy Suryo Official, ada juga soal terbitnya restoratif justice yang kemudian ditindaklanjuti SP3. Jadi, Oleh para tersangka ya, jadi karena ini core bisnisnya adalah delik aduan, kalau terjadi restoratif justice harus disertai dengan pencabutan laporan pidana. yang dicabut itu suratnya. Iya, karena laporan pidana itu harus dicabut karena ini adalah delik aduan. Nah, ketika Egy Sujana, Damai Hari Lubis mendapatkan restoratif justice, nah, dan kemudian hendak menuju SP3, maka syaratnya adalah harus mencabut laporan polisi atau laporan pidananya terlebih dahulu, ya, laporan LP-nya, laporan polisi. Karena laporan polisi itu berada dalam nomor yang sama, maka begitu dia dicabut, maka semuanya hancur, semuanya gugur. Nah, ini adalah teori tentang administrasi yang benar. Jadi kita tidak menolak bahwa masing-masing orang punya peran sendiri, baik tempus maupun locus delictinya, walaupun itu juga tidak jelas. Tetapi ketika diadministrasikan hanya dalam satu berkas, maka administrasi itulah yang menyebabkan kemudian perkara ini gugur automatically. Ini Mas Rawi. Ya. Banyak yang mungkin tidak tahu bahwa mungkin mereka kan tahu kan itu berkasnya di split. Ya, pemirsa semuanya, saya kasih tahu. Undangan mulai dari undangan klarifikasi dan panggilan selaku saksi waktu itu ya atau selaku tersangka itu adalah hanya menyangkut dua tempus dan lokus. Itu saja nggak boleh. Harusnya hanya satu, tempus dan lokus. Yang pertama kali tanggal 26 Maret 2025 dan yang kedua tiba-tiba diganti 22 Januari. Itu sama semua. Mulai dari Egy, Damai Hari Lubis semua sampai saya tanggalnya sama. Lah tanggal itu saya berkelakar mengatakan, Mas. Lah saya belum lahir di masalah ini. Apalagi Dian Sandi belum posting. Dian Sandi itu postingnya tanggal 1 April. Iya, April Mop, kok tiba-tiba ada posting dan tiba-tiba kami dimasukkan ke dalam lokus dan tempus Egy Sujana. Jadi itu adalah kantornya. Iya, TPUA di sekretariat TPUA itu, Mas. Jadi supaya orang tahu surat yang saya terima adalah itu, supaya tidak kemudian mungkin kemarin Rifai juga kaget karena dia bilang gini ketika acara itu, kami melaporkannya itu. Nah, mungkin dia juga nggak ngerti kalau polisi ternyata manggilnya pakai surat dengan copy paste itu, Mas. Ya, dia melaporkan 31 link katanya. 31 link itu disuruh polisi mencari siapa yang harus bertanggung jawab, tapi rupanya tanggalnya yang tertulis tercetak itu yang secara hukum. Iya. Nah, karena itu sebenarnya ini kan kasus ini sudah sumir dari awal. Persis. Sehingga ketika mau ditindaklanjuti oleh jaksa peneliti pun bingung. Karena sudah zong dari awal. Jadi kalau kita bicara splitsing tadi, memang kasus ini akhirnya dipisah-pisah. Karena itu untuk memudahkan nanti proses kalau memang ada persidangan, kalau ada. Tapi jangan lupa, semua dasarnya sama, laporan polisi yang sama, dan laporan polisi itu sudah dicabut, sudah dicabut. Sudah dicabut ketika Egy dan Iya. DL. Nah, pertanyaannya adalah kalau laporan polisi itu dicabut dan kemudian dilaporkan lagi, tidak pernah terjadi, tidak ada laporan polisi yang baru, sehingga laporan polisi yang bernomor tanggal 30 April itulah yang menjadi dasar bagi bagi proses ini. Karena 30 April sudah dicabut, maka sesungguhnya ya tidak boleh lagi. Nah, itu dua ya, alasan kedua. Alasan ketiga ada tambahan, misalnya di dalam surat yang kami terima itu ada ternyata double ya, bahkan itu kan triple. Ya, itu kan perubahan pasal. Ternyata ada sprindik selain sprindik pertama. Sprindik pertama itu sprindik. Ya, sprindik pertama itu sprindik 14 Juli 2025. Tapi ternyata ada sprindik baru, yaitu sprindik
Januari ya. 15 Januari Heeh. 2026 Terus dan ada ada lagi yang sprindik terakhir Maret 30 Maret 2026. Pertanyaan kita adalah secara teoritis tidak boleh objek yang sama ya, subjek yang sama dikenakan double atau bahkan triple Itu sprindik. istilahnya apa? Nebis in idem. Bukan. Bukan, Artinya dasar untuk double ya. ya melakukan penyidikan itu kan harus satu. Ya. Kalau mengenai subjek dan objek yang sama. Betul. Ya. Ini kan subjek dan objeknya sama sesungguhnya. Walaupun ada perubahan pasal, tapi sesungguhnya kan sama itu. Nah, Ya. kalau seandainya ini dianggap sprindik baru itu tidak melampaui waktu yang ditentukan karena ini sprindiknya baru, ya, maka kami mengatakan penersangkanya batal karena penersangkaan didasarkan pada sprindik tanggal 14 Juli. Ya kan? Bahkan sprindik 15 Januari pun kita nggak paham, tidak ditembuskan kepada terlapor dan Padahal harusnya Iya, gitu ya. iya. Harusnya antara pelapor dan terlapor itu ditembusi. tembusin, apalagi tersangka. Itu Iya. ada lagi Mas Rem. Iya. Tersangka itu harusnya menurut aturan itu harus mendapatkan kopi berita acara pemeriksaan. Itu nggak ada. Sampai sekarang Mas Roy ini ya sama Dokter Tifa nggak tahu peristiwa apa yang menyebabkan mereka kemudian dibidik dengan pasal-pasal tersebut mulai dari ancaman hukumannya 9 bulan sampai kemudian 12 tahun penjara. Yang Nah, ini yang kemudian ada ketidakjelasan. Jadi sobat era sekalian, sobat Roy Suryo Official, maka kita terus melawan dalam tanda kutip ya, dan mengatakan kepada Kejaksaan Tinggi DKI tegaslah. Iya. Kalau memang kasus ini sudah tidak layak untuk ditindaklanjuti, hentikan kasus ini. Anda sebagai dominus litis itu punya hak untuk memperlakukan kasus ini sebagai kasus yang tidak layak untuk ditindaklanjuti. Jadi jangan khawatir, jangan ragu, dan jangan nunggu sign dari siapapun, tapi tegakkanlah hukum. Dan kita sudah memberikan secara formil dan material ini tidak layak. Termasuk juga pasal-pasal yang dikenakan. Tidak layak. Karena kuncinya satu, bahwa tidak pernah ada pembuktian yang memadai bahwa ijazah itu asli atau palsu. Tiba-tiba jumping up, orang langsung ditersangkakan dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah serta ujaran kebencian. Padahal kalau pakai keyakinan Mas Roy 99,9% itu palsu. Nah, ini sebenarnya bisa terkonfirmasi dari apa? Dari satu ungkapan begini. Dari Leo Tolstoy, kata Leo Tolstoy yang baru-baru ini saya kutip dari Twitternya Akbar Faisal mengatakan, kalau kebenaran itu jujur dan lurus, kebenaran. Tapi kalau kebohongan itu belok-belok, berliku-liku. Nah, ini belok-belok berliku-liku. Padahal kita minta tunjukkan ijazah asli Sokol yang dikatakan asli, kan katanya sudah punya, sebagaimana ditunjukkan di gelar perkara khusus Polda Metro Jaya ya pada tanggal 15 Desember 2025. Nah, sekarang kemana barang itu? Kata Pak Dr. Bonatua memang nggak ada. Nah, tapi menurut penelusuran Bonatua tidak ada ijazah asli Jokowi itu. Why? Karena dia melakukan penelusuran berdasarkan dokumen-dokumen atau spesimen-spesimen yang muncul, baik dari KPU Solo, Surakarta, KPU DKI maupun KPU Nasional Pusat. Jadi mereka kan mengeluarkan spesimen ijazah yang fotonya gondrong orangnya, rambut belah tengah, kacamata, berkumis. Yang ini bukan tipikal Jokowi sama sekali. Memang sih ada mirip-miripnya sedikit kan. Mirip apa ya? Mirip hanya laki-lakinya doang yang mirip. Sedikit. Mirip bablas, ya. Enggak sedikit dong. Karena kalau menurut Dokter Tifa 92,37%. Jadi adalah kemiripan 7%. Tapi 7% itu ya tidak bisa dijadikan patokan. Bahkan kemiripannya di bawah 60% saja itu sudah diragukan, tidak boleh. Apalagi kenapa Dokter Tifa bisa mengatakan itu? Karena dia mengukur, ada ilmunya, ukur kan morfologi kan, gitu. Jadi matematika Bayesian. Di program komputer itu dengan matriks tertentu, ya vertikal horizontal itu akan ketemu. Ya, nanti akan ketahuan mirip atau tidak mirip kan. Jarak mata, bentuk hidung, bentuk telinga, kening, rambut dan lain sebagainya. Jelas gak sama. Itu ini 99,9 palsu. Begitu saudara sekalian, silakan Mas Roy menambahkan. Oke. Jadi yang saya tambahkan ya, memang kenapa kemudian
ada apa ya, demi hukum ini harus selesai atau harus berhenti. Karena ini sudah heboh, sudah riuh rakyat. Apalagi ditambah dengan kepalsuan dan kebohongan pihak-pihak lain yang memang nggak ada legal standingnya, si Mak Lampir ini. Kemudian dia malah menuduh dengan menggunakan bukti palsu berupa Twitter rekayasa. Itu mirip lagi, sekali lagi saya bilang itu mirip kasus Habib Rizik dan Firza. Waktu itu dibuat chatnya, ya chat yang agak berbau minor-minor itu. Sama persis, saya memang pernah punya Twitter namanya @akarmt_roysuryo2. Twitter itu dalam posisi sekarang itu disita oleh Polda Metro semenjak kasus beberapa tahun yang lalu. Jadi nggak ada lagi orang yang bisa menguasai itu kecuali, nah, yang menyita. Jadi kalau tiba-tiba di situ ada tayangan, di situ sudah muncul dan kemudian sekarang sudah hilang. Siapa yang bisa memunculkan dan menghilangkan tayangan di situ? Ayo, ya. Dan apalagi lucunya itu dikasih tanggal tahun 2020. Padahal 2020 itu yang namanya ijazahnya Jokowi itu belum ditunjukkan oleh Sigit Sunarta, ya. Jadi Sigit Sunarta waktu itu menunjukkan ijazah seperti ini, yang terlipat seperti ini, itu baru bulan Oktober tahun 2022. Jadi kan maksudnya mau bikin palsu-palsuan, ya. Nah ini penampilan ijazah Jokowi yang pertama ini, Sigit Sunarta ini 24 Oktober. Tapi mungkin saking niatnya bikin palsu, bikinnya tahun 2020 lah, malah salah. Jadi makanya hal yang salah itu kemudian malah diglorifikasi oleh para termul anggota Ceboker Nusantara. Sekarang pada berglorifikasi itu, ya. Ada yang namanya Swilo, tapi saya belum dengar si Thoyib belum ngomong, ya. Mungkin malu dia, udah ketahuan bohongnya dia bikin tayangan-tayangan yang nggak mutu itu. Dan kemudian yang lain, ya. Tapi si Bu itu, ya, Irjan itu yang kemudian sekarang statusnya kedua orang ini, ya, Irjan sama Andi Aswan itu sebenarnya statusnya terlapor juga itu, Mas. Itu di Polda Metro dilaporkan oleh Mas Michael Sinaga dan juga Pak Janes gitu, ya. Tunggu aja, ayo datang itu laporan itu, jawab, diklarifikasi, jangan kemudian lain-lain. Nah intinya itu, Mas. Jadi kami tetap tegar, tetap bertahan, dan kami tetap bersyukur karena katanya minggu ini Jumat keramat, ya. Oh, akhir minggu ini, akhir bulan mana gitu, ya, gitu. Dan artinya kita tetap mempertanyakan juga kenapa kasus ini mau dipaksakan P21-nya. Katanya P21-nya malah kalau kata Termul itu sudah ada kok sejak beberapa hari, bahkan beberapa minggu yang lalu. Kalau beberapa minggu yang lalu, ya, bohong namanya, ya. Kita ke kejaksaan itu tanggal 21 April, ya, para lawyer. Kemudian ke Kejaksaan Agung tanggal 30 April. Dan waktu itu mendapatkan jawaban memang belum ada belum nyampe sana atau belum diproses. Tapi yang jelas kita itu bersurat dan melakukan audiensi yang resmi. Bukan kayak si Mak Lampir ini yang katanya saya boleh dong juga ke sana. Kemudian saya juga tanya ke sana. Kemudian saya bisik-bisik. Kemudian setelah itu tebak-tebak buah manggis. Gimana hukum kok ditebak-tebak buah manggis? Bisak-bisik. Mungkin kalau bukan lawyer, kalau Markus memang kayak gitu tujuannya, Mas, gitu. Tapi ya itulah, ya, siapa itu Markus? Nah, terjemahkan sendiri. Itu, Mas, dari saya. Makasih. Ya, saudara sekalian, nanti ini ada permintaan, ya, bagaimana kita membuat soal ijazah ini sistematis. Nanti setuju. Mungkin kita bikin film saja lah seperti Dirty Vote. Jadi kita atau pesta babi. Dirty Vote lah. Dirty Vote, ya. Dirty Vote yang lebih fenomenal, ya. Ya. Nah, seperti Dirty Vote kita nanti presentasikan mulai dari mana. Tapi yang jelas satu yang ingin saya tambahkan sebelum diakhiri, bahwa Mas Roy dan Dr. Tifa itu melakukan penelitian didasarkan pada dokumen yang dikeluarkan oleh atau diupload oleh Dian Sandi. Itu primary dokumennya, ibarat. Karena itu ya, dokumen berwarna. Itulah dokumen berwarna yang mengatakan bahwa ijazahnya asli, biar kalian tidak puas, tidak penasaran. Libur lebarannya tidak terganggu. Ya, gitu. Nah, dan ketika diteliti maka mendapatkan fakta 99,9% palsu. Bahkan ada yang bilang 11.000 triliun palsu. Tapi orangnya sudah. Nah, jadi subjek tuh. Kalau seandainya, ya, sobat-sobat sekalian, ada dua kemungkinan. Pada tanggal 15
April 2025 yang dokumen yang ditunjukkan itu berbeda dengan apa yang diupload Dian Sandi, Nah, maka itu sudah boncos juga dia. disitulah berarti ada yang melakukan tindak pidana. Ya, betul. Kalau Nih, itu penampakannya Dian ya, Sandi nih pada tanggal 1 April itu. kalau dikatakan Buat sama, yang ributin fotokopi ijazah yang saya upload pada UTAS biar kalian tenang lebarannya. oke. Itu Nah, saya upload ya. jadi kalau seandainya sama, maka itu sudah dikatakan dan diteliti oleh Roy Suryo, Ya. Rismon Sianipar, Dr. Tifa bahwa itu adalah palsu. Ya, Jadi silakan pilih, Ya. ya kan? Kalau sama palsu, kalau berbeda dua-duanya palsu. Nggak ada palsu. Gitu ya. Jadi sahabat sekalian, itu saja yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi ini janji kita untuk membuat ini lebih sistematis, seperti film lah ya. Ya, ya. Nanti kita secara kronologis kita tayangkan satu-satu, ya kan? Kalau kita sistematis, semua ada datanya, Ya, detail, betul. bukan hanya omong-omong, Ya. apalagi membual bohong kayak Ya. mak lampir itu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.